Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarakah wa farada alaina siyama li'ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mujadaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan hidup, kesempatan bernafas, dan yang paling penting kesempatan untuk berbuat kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang berharap mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir tentang satu hal ini? Amalan apa yang kelak akan menyelamatkan kita di akhirat? Apakah sholat kita? Apakah sedekah kita? Atau justru sebuah kebaikan kecil yang selama ini kita anggap sepele? Karena sesungguhnya di sisi Allah tidak ada amal yang benar-benar kecil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menggugah hati. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ia beruzlah, menyendiri jauh dari hiruk pikuk dunia. 70 tahun hidupnya dipenuhi dengan ibadah. Bayangkan, 70 tahun sujud, zikir, dan bermunajat kepada Allah. Namun suatu hari, ia keluar dari tempat ibadahnya karena suatu keperluan. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang wanita. Godaan datang, nafsu bergejolak, setan membisikkan rayuan, dan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan pun terjadi. Ahli ibadah itu akhirnya terjatuh dalam dosa besar. Bahkan ia tenggelam dalam kemaksiatan itu selama 7 hari. Namun Allah masih menumbuhkan cahaya di hatinya. Tiba-tiba hatinya tersadar. Ia menangis, ia menyesal, ia merasa telah menghancurkan seluruh amal ibadahnya. Ia pun meninggalkan wanita itu dan berjalan pergi sambil terus beristighfar. Dalam perjalanan itu malam pun tiba. Ia menemukan sebuah gubuk riau dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di dalam gubuk itu ternyata ada 12 orang fakir miskin yang sedang beristirahat. Di dekat tempat itu ada seorang dermawan yang setiap hari memberi makan kepada mereka. Malam itu ia datang membawa 12 roti. Karena mengira sang ahli ibadah itu bagian dari mereka, si dermawan memberikan roti kepadanya. Akibatnya ada satu orang fakir yang tidak kebagian makanan. Orang itu terlihat sangat sedih. Melihat kejadian itu, sang ahli ibadah langsung tergerak hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia memberikan roti miliknya kepada orang fakir tersebut. Malam itu berlalu, namun keesokan harinya sesuatu yang tidak disangka terjadi. Sang ahli ibadah meninggal dunia. Para malaikat kemudian menimbang amalnya dan hasilnya sangat mengejutkan. Ibadahnya selama 70 tahun ternyata tidak mampu mengalahkan dosa yang ia lakukan selama 7 hari. Tetapi ketika amal kecilnya ditimbang sepotong roti yang ia berikan kepada fakir miskin tadi, amal itu justru lebih berat daripada dosa-dosanya. Dan akhirnya dengan rahmat Allah ia dimasukkan ke dalam surga karena sepotong roti itu. Subhanallah. Kisah lain datang dari ulama besar yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Suatu hari beliau sedang menulis kitab. Di hadapannya ada tinta dan secawan air. Ketika beliau sedang menulis, datang seekor lalat yang hinggap di tepi cawan air itu. Lalu ia terlihat berulang kali mendekat seolah ingin minum. Imam Ghazali memperhatikan hal kecil itu. Beliau lalu berhenti menulis sejenak.
Cawan air itu digeser sedikit agar lalat bisa minum dengan mudah. Setelah lalat itu minum dan terbang pergi, beliau kembali melanjutkan menulis kitabnya. Kelihatannya sederhana sekali. Bahkan mungkin bagi kita itu bukan apa-apa. Namun dalam kisah para ulama disebutkan bahwa Allah memberikan pahala kepada Imam Ghazali karena kasih sayangnya kepada makhluk kecil itu. Hanya karena memberi kesempatan seekor lalat untuk minum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua kisah ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La tahkironna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa ahaka biwajahin talq." Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri. Artinya apa? Bisa jadi senyum kecil kita kepada seseorang menjadi amal yang paling berat di timbangan kita. Bisa jadi sedekah kecil yang kita berikan justru menjadi sebab kita masuk surga. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan diam-diam, itulah yang paling dicintai Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah meremehkan amal kecil. Tolonglah orang lain, ringankan beban sesama. Berbuat baiklah kepada siapapun, senyum kepada orang lain, membantu orang kesulitan, memberi makan yang lapar, menyingkirkan duri di jalan, bahkan mengucapkan kata-kata yang baik, dan lain-lain dan lain-lain. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ringan berbuat kebaikan meskipun kecil, dan menjadikan amal-amal itu sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.